Tapi ini banyak terjadi. Jadi kalau kita bilang smooth, menurut dia smooth, ini lebih mengarah ke lemot sih teman-teman. Dibandingkan dengan misalkan mungkin CF Moto atau mungkin Himalayan. Saya tidak akan membahas model. Saya tidak akan membahas posisi knalpot yang jelek. Ya terbahas juga tapi pada akhirnya. Oke, knalpotnya terlalu turun. Karena ini knalpot Ninja nih. Gimana ya ngomongnya ya? Asumsinya begini. Kawasaki Indonesia ini saya harap, dan semua didengar juga, tetap seperti Kawasaki seperti sedia kala. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindikat Motor Indonesia Channel yang ada di YouTube, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Jadi teman-teman, pada akhirnya Kawasaki kembali mengeluarkan Kawasaki KLE 500. Jadi akhirnya setelah kita sekian lama hanya dijejeli dengan versi X250, itu sehingga kita pakai juga, kita upgrade menjadi 300. Dan lumayan cukup memuaskan, namun pada akhirnya KLE 500 berhasil mengaspal di Indonesia. Sebetulnya belum keluar resmi di Indonesia ya, tapi saya yakin 99% motor ini akan keluar di 2026 karena Kawasaki Indonesia melalui Instagramnya pun dia sudah mendeklar atau merepost dari launcingan KLE 500 versi global. Oke teman-teman, sebetulnya ada KLR 650 Pure Adventure Dual Sport Bike dari Kawasaki. Namun sekali lagi saya juga sudah menunggu lama, namun sayang sekali tidak keluar. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin KLE 500 ini dengan mesin 2 silinder lebih akan diterima modelnya di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita juga harus berterima kasih kepada pabrikan dari Cina dengan CF Moto 450 MT, Morbidelli, Kove 450 Rally, ya kan, dan lain-lainnya yang berhasil merangsang pertumbuhan atau berhasil merangsang pabrikan lain untuk bermain di kelas ini yang telah lama ditinggalkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi say thanks to Chinese Factory Bikes, jadi yang membangkitkan gairah di segmen adventure rally di kelas 500, 400 sampai 500 cc ini teman-teman. Thanks to CF Moto dan lain-lainnya. Oke, KLE 500 ini sebetulnya motor yang sudah lama teman-teman. Ini adalah motor yang dikeluarkan sejak 1991. Dia terus kurang lebih itu ada sekitar 2-3 kali facelift atau 4 kali, saya lupa pastinya. Nah, itu terakhir produksi KLE 500 ini dengan mesin twin cylinder yang terkenal memang dari dulu memang twin cylindernya ya. Itu berhenti terakhir di 2007, teman-teman. Jadi, setelah 2007 keluarlah sebuah versi 650 dengan kode LE650. KLE, Kawasaki LE 650. Ini totally merubah yang sebelumnya KLE 500 dengan dual sportnya, dengan adventure rally-nya katakanlah seperti itu dengan ban depan 21. Ini totally berubah genre ke motor urban. Motor urban atau motor touring, pure motor touring yang rodanya adalah 17-17. Yaitu versi 650 yang kita kenal dengan lampunya versi 650 lampu beringin, lampu pohon beringin. Itu dikeluar di 2008 menggantikan KLE 500. Jadi itu sejarah teman-teman. Dan setelah itu ada juga versi 1000 ya, tetap dengan nama versi, cuman base-nya tetap di base-nya dari Ninja ya kalau versi 1000 ya teman-teman ya. Dari Ninja yang 4 silinder yang 1000 cc. Nah, kita fokus juga di 2017
Kawasaki juga mengeluarkan versi X250 dengan kode LE250. Yang mana sebetulnya gen atau DNA dari versi series terutama di 250 atau 300 dengan 650 itu adalah gen yang sama dengan KLE 500 1991 dan hingga yang terbaru di 2026 ini teman-teman. Namun uniknya dengan Kawasaki membangkitkan kembali KLE 500 sudah jelas positioningnya adalah KLE 500 untuk motor adventure rally seperti itu. Jadi kalau dalam penggolongan yang kita buat sebelumnya seperti di treat yang sudah lama ini ya, ada penggolongan motor touring, adventure, dual sport, dan enduro. Nah, segmen dari KLE 500 ini adalah masuk di antara adventure dan dual purpose. Adventure dan dual purpose. Segmen rally. Ya, segmen rally. Karena memang ini adalah bisa dibilang rally bike yang khusus untuk di jalan raya ini memang sudah dimulai trennya sejak kehadiran CF Moto 450 ini teman-teman. CF Moto 450 MT yang ada di sini yang sudah memakai full setup dari Koreas Moto Adventure. Oke, panjang ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Kalau saya lebih senang membahas sebuah teknis teman-teman. Memang motornya dari KLE 500 itu memang belum saya lihat secara langsung ada di depan mata atau di sini atau di sini. Belum. Tapi sebagai spesialis motor adventure, Sindikat Motor Indonesia atau saya sendiri Rial Hamzah sebagai yang pemerhati motor adventure, dari spek, dari video, dari data yang kita dapatkan walau masih sangat terbatas, saya juga sudah bisa membayangkan seperti apa rasanya motor ini. Gitu. Jadi udah terlihat nih dari speknya, dari sasisnya, dari mesinnya, dari suspensinya udah terlihat. Oh rasanya kurang lebih akan seperti ini, gitu ya. Jadi akan kita bahas. Ini semuanya masih asumsi ya, karena saya belum test ride. Kalau kita lihat dari video yang dirilis nih di website atau di YouTube dari Kawasaki, motor ini ada ABS on off-nya. Ya itu memang menurut saya itu sudah sebuah motor rally atau adventure dewasa ini sudah wajib sekali ada fitur ABS on off. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa sliding ya kan? Kita akan susah sekali untuk bermanuver di medan-medan rally atau adventure atau dual purpose. Seperti itu teman-teman. Termasuk di yang CRF terbaru pun sudah ada ABS on off-nya. Namun ABS on off di sini umumnya hanya mematikan sistem ABS-nya di bagian belakang, depan tetap aktif. Dan itu sangat bagus, sangat cukup sekali teman-teman. Lalu saya lihat juga berdasarkan video yang beredar, ini tidak ada riding mode. Jadi ini intinya belum tahu ya, belum bisa dipastikan. Per video ini dibuat, saya berasumsi tidak adanya riding mode. Mungkin kalaupun ada, ya hanya 1 atau 2 macam gitu ya. Tapi begini, intinya adalah untuk motor yang infonya masih di bawah 50 HP di antara 40 sampai 50 horsepower dengan torsi yang mungkin juga ya di range yang sama, riding mode menurut saya tidak terlalu diperlukan buat riders adventure. Seperti itu. Karena seperti yang saya pakai di Himalaya pun pada akhirnya saya hanya memakai mode yang performance, bukan yang eco. Karena kalau eco ini terlalu lemot bisa dibilang seperti itu. Jadi kalaupun ada oke, tidak ada pun tidak ada masalah. Lalu ban 2117. Nah, ini pembahasan teknis semua ya teman-teman ya. Jadi ban 2117 ini untuk sebagian orang di Indonesia umumnya ini sangat sekali tidak familiar dengan setup 2117. Mostly teman-teman pasti umumnya 1917 atau 2118 seperti itu ya. Ya, tapi teman-teman harus tahu setting roda 2117 ini sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak ya selama sekali teman-teman. Jadi motor-motor vintage rally itu banyak juga yang mengaplikasikan roda di 2117 bukan 2118. Sampai sekarang pun di F900 GS, F850 GS yang sebelumnya, dan F800 GS yang sebelumnya yang paling lama,
rodanya juga 2117. Oke. Dan di Himalayan pun 2117. Oke. Kenapa sih 2117 ini menjadi menarik? Pertama seperti ini. Jadi di ring 17 di bagian belakangnya ini ya. Jadi apa ya intinya? Dia bisa ada space memasangkan ban yang jauh lebih tebal di size yang lebarnya katakanlah 130 ya, tapi tebal. Nah, kalau kita pakai di 18, otomatis dia sedikit lebih tipis. Itu salah satunya. Yang keduanya, di ring 17 itu lebih untuk bagian belakang ya. Kenapa 2117 ya sekali lagi? Itu lebih controllable, lebih bisa dikontrol dengan mudah, terutamanya untuk pemakaian di aspal. Ya, kalau 18 ini memang efisiensinya terlalu besar ya, bukan efisiensinya, inefisiensinya terlalu besar di 18 karena mostly 18 ini kan dipakai memang untuk yang lebih more off-road ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi 17 ini memudahkan sekali kita untuk memanage bagian belakang, kita slide, kita elephant turn, segala macam itu lebih mudah lagi memang pakai yang 17 seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi antara 2117 dan 2118 itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Namun saya yakin pabrikan memiliki hitungan dan alasan yang lebih presisi daripada yang saya bisa jelaskan di sini. Dan it's okay, tidak ada masalah dengan 2117 ataupun 2118. Karena toh di 2117 pun bannya tuh tebal. Jadi secara diameter tidak berbeda dengan 2118. Contohnya adalah di CRF Rally yang sudah kita buat sejak 3 tahun yang lalu. Ini pun rodanya 2117. Nah, namun diameter secara keseluruhan ini tidak berbeda jauh atau bisa dibilang sama dengan 2118. Ini hanya masalah pemilihan bannya. Teman-teman bisa lihat di sini bannya lebih tebal. Ya, dibandingkan pakai yang 18 sedikit lebih tipis, yang ini lebih tebal. Ini konteks adalah ban untuk dual purpose, bukan ban untuk enduro. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Kalau ban enduro ya pasti harus lebih tebal lagi. Kita fokusnya jangan nanti ada komen wah ini kalau di jalur begini ya, jalur apa dulu? Kalau selama masih dual purpose ya oke, kita bahas atau adventure. Tapi kalau sudah enduro ya memang motornya pun bukan buat motor enduro. CRF Rally bukan motor enduro teman-teman. Bukan motor off-road juga. Motor dual purpose seperti itu. Oke, suspensi. Yang terlihat di video ini adalah suspensinya ya jelas depan upside down 43 mm dengan long travel ya oke, ini sudah cukup. Cuman saya belum jelas apakah dia bisa di adjustment atau tidak. Anggap saja tidak bisa, ya oke saja untuk motor yang harganya hanya sekitar 100 jutaan di luar sana. Lalu untuk yang belakang ini hanya bisa di adjustment preloadnya. Nah, kalau di KLX 250 antara rebound dan preload itu bisa di style tuh ya. Tapi info yang didapatkan dari video hanya di bagian belakang hanya bisa di setel preloadnya. Nggak ada masalah. Namanya mau motor 100 jutaan mendapatkan setup suspensi seperti ini tidak masalah. Tapi saya yakin suspensi dari Kawasaki ini jauh lebih baik daripada suspensi Honda di kelasnya. Apa sih di kelasnya? NX 500 dan CB 500. Itu saya jamin. Saya yakin banget suspensi dari Kawasaki ini jauh lebih baik dibandingkan Honda. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan bahas basic mesin. Basic mesinnya kalau di Himalayan dia basicnya 1 silinder Sherpa. Lalu di CF Moto dia 2 silinder dengan 270 degree on crank. Jadi suaranya seperti Tenere ya. Suaranya seperti Tenere atau seperti Transalp. Namun di KLE 500 ini mesinnya masih tetap mempertahankan dari zaman dulu 180 derajat on crank, yang mana suaranya pasti akan sama dengan versi X 250 atau 300, akan sama juga dengan Ninja, akan sama juga dengan yang 250 atau 300 dengan Ninja 400, akan sama juga sekali lagi dengan versi 650.
Jadi suaranya akan seperti itu aja. Jadi jangan expect berlebih suaranya akan seperti CF Moto 450 atau Tenere atau Transalp. Saya sih berharapnya ini seperti Transalp suaranya atau Tenere dengan 270 atau 285 degree seperti KTM. Namun sepertinya itu sirna harapan itu karena mesinnya suaranya akan seperti Ninja. Kekurangan atau kelebihan, nah ini nanti kita akan review bersama ketika unitnya sudah ada di sini. Di Koreas Moto Adventure Headquarters di Jati Asih, Bekasi. Jadi di-mention juga dalam reviewnya oleh Kawasaki di YouTube-nya oleh testernya itu power delivery-nya smooth ya. Smooth ini bagi seorang tester profesional atau sebuah pembalap, smooth ini bahasa kasarnya adalah lemot. Itu menurut saya. Tapi ini banyak terjadi. Jadi kalau kita bilang smooth, menurut dia smooth, ini lebih mengarah ke lemot sih teman-teman. Dibandingkan dengan misalkan mungkin CF Moto atau mungkin Himalayan. Karena saya yakin torsinya atau torque-nya Himalayan 450 ini akan lebih berasa menjambak dibandingkan KLE 500 ini. Karena ya gini kita hanya membaca spek ya, tapi pastinya akan kita buktikan. Karena kenapa? Kita berusaha memberikan review yang berdasarkan pengalaman tanpa titipan dari manapun karena kita di sini motornya ada. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, salah satu lagi nih. Ini sudah membahas sedikit kekurangan nih. Apakah motor ini kekurangannya ada? Saya tidak akan membahas model. Saya tidak akan membahas posisi knalpot yang jelek. Ya, terbahas juga tapi pada akhirnya. Oke, knalpotnya terlalu turun, karena ini knalpot Ninja nih. Kayak sepertinya Kawasaki lupa mendevelop knalpotnya agar lebih sejajar atau rata kemiringannya dengan sasis trellisnya. Nggak apa-apa, tapi Akrapovic pasti sudah mengeluarkan, ataupun nanti lokal produk mungkin dari ProSpeed atau yang lainnya, pasti akan mengeluarkan yang keren juga dengan harga yang terjangkau. Oke, berat motor. Ini sama sekali saya per video ini dibuat, saya belum sama sekali menemukan berapa beratnya dari KLE 500 ini. Kalau kita perhatikan atau mungkin kita analisa secara gambar saja, secara sok tahu lah bisa dibilangnya itu, ini bobot motor ini mungkin hampir 200 kilo. Hampir ya. Di antara 190 kilo sampai 200 kilo. Nah, di sini kekurangannya Kawasaki. Jadi Kawasaki ini selalu dia motornya enak dipakai, motornya kuat, motornya awet, tapi selalu kendalanya Kawasaki ini di bobot, teman-teman. Ya, seperti antara KLX 250 dengan CRF 250. Ini CRF walaupun secara mesin mungkin KLX nyaman, tapi KLX ini berat sekali. Walaupun suspensinya pun juga nyaman, tapi berat sekali motornya. Dibandingkan dengan CRF 250 di tahun yang sama. Seperti itu. Nah, ini juga kejadian di beberapa motor lain yang bobotnya katakanlah Versys X 250 atau 300. Hanya sekecil itu, bobotnya ini di atas 170 kg. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan nggak ya, ketika Versys 300 saja bobotnya di 170-180 yang tourer, bagaimana dengan yang KLE 500? Asumsi saya sih 190 sampai 200 kilo. Berat. Tapi apakah beratnya ini akan membuat motornya menjadi kurang nyaman atau kurang capable dipakai di medan rally, adventure rally? Ya kita harus tes. Karena kita hanya membaca by data saja. Oke. Nah, di sini juga ada ground clearance-nya yang dideklar itu rendah. Ada, kalau Himalayan lebih tinggi, dideklarnya Himalayan ini lebih tinggi. Jadi ground clearance mesinnya rendah, motornya tinggi, tapi ground clearance-nya rendah. Sebetulnya ada keuntungan maupun kerugian. Gitu. Ada keuntungan maupun kerugian. Keuntungannya adalah, kita mulai dari kerugian. Kerugiannya otomatis skid plate akan bekerja keras. Nah, skid plate-nya ini kalau saya lihat materialnya tipis. Yang pasti nanti dari Koreas Moto Adventure akan mendevelop skid plate dengan alloy yang mungkin tebalnya sekitar 4 mili yang akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih baik daripada aslinya Kawasaki. Seperti di sini dan di sana.
Ya, itu skid plate-nya contohnya. Itu. Jadi kekurangannya pasti akan sering mentok dan skillnya akan lebih bekerja keras. Namun keunggulannya adalah motor yang tinggi dengan ground clearance yang tidak terlalu tinggi ini akan mengimprove di stability. Seperti itu. Jadi, walaupun motornya tinggi menjulang ke atas, namun titik berat tersebut akan tetap berada di bawah. Ini adalah suatu hal yang positif menurut saya. Jadi tinggal nanti masalah skid plate udah jelas ya, solusinya otomatis Koreas akan ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, next. Motor ini adalah all new platform. Sasisnya baru, mesinnya sih tidak bisa dibilang baru ya, karena ini mesin yang masih teknologi standar aja, yang sama dengan Ninja menurut saya. Jadi mesin oke, mesin usang lah, khas dari sebuah motor adventure itu selalu mesin yang sudah dipakai, yang sudah lama. Karena kenapa? Untuk durability. Jadi motor ini secara platform semuanya baru, ridingnya baru, suspensinya baru, depan belakang, intinya semua sasisnya baru. Yang pasti tidak sama dengan versi 650. Tidak sama dengan sasisnya base-nya dari Ninja 400 atau Ninja 500. Tidak seperti NX 500X atau Honda CB 500 yang memakai sasis atau platform yang sama dengan CBR 500R atau CB 500F. Nah, ini yang membuat CB 500 ini menjadi motor-motor yang sedikit kurang lah untuk dipakai adventure rally kalau tidak dilakukan modifikasi yang banyak, teman-teman. Yang terakhir, harganya ini sekitar 110 juta. Harganya sekitar 110 juta dan itu harga di luar ya, bukan harga di Indonesia. Gimana ya ngomongnya ya? Asumsinya begini, Kawasaki Indonesia ini saya harap, dan semua didengar juga, tetap seperti Kawasaki seperti sedia kala. Selalu memberikan pricing harga yang menarik, sehingga bisa dibeli oleh konsumen-konsumen setianya. Termasuk kami konsumen setia Kawasaki, konsumen setia Honda juga, BMW juga, yang lain-lainnya juga. Nggak disebut Ini kalau ini baru beli, jadi belum bisa loyal. Kalau brand-brand tersebut kita udah beli berkali-kali gitu. Ya, jadi intinya asumsi harganya di Indonesia harusnya di bawah 200 juta, di atas 150 juta. Mudah-mudahan sih di 160 sampai 170 juta harapannya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya teman-teman. Nah, satu lagi nih, yang terakhir, siapa yang termakan segmennya atau kuenya atau marketnya, pasarnya, market dan pasar sama ya, ketika Kawasaki KLE 500 hadir di Indonesia? Banyak. Yang termakan kuenya, pasarnya adalah semua motor yang ada di belakang saya. Dari mulai CRF Rally yang indennya luar biasa lama ya, bahkan saya lihat di marketplace ada yang dengan percaya diri sekali menjual motor ini seharga 155 juta. Lucu. Harganya hanya 96 juta ya. Lalu CF Moto 450 MT sama, yang harganya 160 juta digoreng menjadi 170 juta. Royal Enfield Himalayan akan juga termakan kuenya walaupun tidak banyak karena ini motor yang berbeda. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh kalau prediksi saya dengan Royal Enfield. Sedikit penjelasannya adalah kenapa? Karena yang beli Royal Enfield adalah mereka suka dengan RE. No debat, fans garis keras. Dan satu lagi, motor ini akan tetap nyaman untuk dipakai di usia-usia yang matang. Sekali lagi, dengan motor adventure seperti ini, nyaman dipakai camping, nyaman dipakai berkeliling dunia katakanlah, dengan jok yang bisa direndahkan, tetap ini motor akan punya marketnya sendiri. Walaupun sekarang CF Moto lebih laku, motor ini tetap punya marketnya sendiri. Jadi yang tidak terlalu berpengaruh, walaupun mungkin ada sedikit pengaruh, adalah di
Royal Enfield Himalayan 450. Ini adalah prediksi dari saya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah luapan emosional dan say thanks pada akhirnya Kawasaki mengeluarkan kembali atau reborn motor yang betul-betul siap dipakai adventure, rally, dan kegiatan dual purpose lainnya, yaitu KLE 500. Karena sejauh ini sudah lama sekali Kawasaki tertidur untuk di segmen ini. Jadi thanks buat Kawasaki, semoga Kawasaki Indonesia segera membawa masuk dan letakkan nama saya, Rial Hamzah, di list inden nomor 1. Karena kita sudah penasaran sekali ingin membawa Kawasaki KLE 500 ini menjelajah adventure di medan adventure yang sesungguhnya bersama Korea's Moto Adventure. Terima kasih. Nantikan ulasan lagi tentang motor adventure ataupun fokus ke KLE 500 di channel ini bersama saya Rial Hamzah ataupun bersama kontributor kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.